Kan makanya pernah kakinya ngejual pincang. siapa-siapa. Bentar lagi pincang, bentar lagi Satu pakai lagi kursi aja, roda. satu Ini dulu Ripa aja loh. pertanyaannya ya. Ripa saya kasih Bang- ngomong nih. Bang Cinta, Ripa bentar lagi pakai Eropanya kursi di roda mana? loh. Bener, Eropanya di udah mana, Bang? pincang, Bang pembohong, Cinta. penipu. Wah, Bentar lagi pakai kursi roda, udah pincang, nakutin bohong, ya. penipu, Cinta, pakai kursi satu roda. pertanyaan aja, Takut. satu pertanyaan aja. Eropanya di mana? Eropanya di mana? Aduh, Kejam gini pembohong ya? besar lu. Selalu Yang mana? Yang mana? Lu cari makan, ngejual iman orang. Ngejual Coba iman Al-Quran siapa? lu dibawa sendiri, tolol. Bang, Selama Eropanya Nah, mulai saat itulah wahyu ada terus semuanya itu perkataan Muhammad. Sampai disuruh kau mencium batu, ikut juga mencium batu. Kamu doakan Muhammad, nabimu, lucu. Ayo. Udah? Jawab. Oke. Jawab sekarang. Jawab. Saya menjawab, kamu diam ya. Jadi kalau Nabi Muhammad ketakutan, normal dia manusia. Yang nggak normal tuh, yang aneh tuh Tuhan ketakutan. Itu kita nggak bisa terima tuh. Bayangkan kalau ada Tuhan yang ketakutan. Dalam kitab kamu Lukas 22 nomor 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kan makanya pernah kakinya ngejual pincang. siapa-siapa. Bentar lagi pincang, bentar lagi Satu pakai lagi kursi aja, roda. satu Ini dulu Ripa aja loh. pertanyaannya ya. Ripa saya kasih Bang- ngomong nih. Bang Cinta, Ripa bentar lagi pakai kursi Eropanya di roda mana? loh. Bener, Eropanya di udah mana, Bang? pincang, Bang pembohong, Cinta. penipu. Wah, Bentar lagi pakai kursi roda, udah pincang, nakutin bohong, ya. penipu, Cinta, pakai kursi satu roda. pertanyaan aja, satu pertanyaan aja. Eropanya di mana? Aduh, Kejam gini pembohong ya? besar lu. Selalu Yang mana? Yang mana? lu cari makan, ngejual iman orang. Ngejual Coba iman Al-Quran siapa? lu dibawa sendiri, tolol. Bang, Selama Eropanya Saya di kasih mana? sekali. Goblok, diem aja gue lu. Gua Iya, dengar orang lu dari tadi Dia lu. orang Kristen jangan ditiru ini loh ya, ini nggak bagus. Ya. Ini Eropanya di mana? Iran. Kayak bahasa Bang, Eropanya di mana? Karena lu bacot lu. Waduh. Ngejual iman orang buat ngebadok lu. Loh, Aku yang ngejual Tuhan marah. siapa? Bukan gue. Das. Diturunin aja ya, Anarifa diturunin aja. Dia nggak tahu Eropanya di mana. Katanya kalau Iya, mau lihat katanya Iran. di Eropa, Nggak masalah. taunya di Pekalongan Mari tinggal. kita lihat Iran. Kita lihat Iran. Teman-teman, waktu aku jadi relawan itu aku nggak cuma ada di Syria, tapi aku juga ada di Irak dan Bahasanya di Kristen banget. perbatasan dari Iran. Jadi kalau misalnya mau
bahas Iran silahkan boleh, mau bahas Irak silahkan boleh, mau bahas Eropa silahkan boleh. Nah, Eropanya di mana gitu ya? Kalau tadi aku bilang ada penutupan gereja pada saat itu aku tinggalnya di Toulouse di Perancis, teman-teman. Kalian bisa cek aja datanya. Memang banyak gereja-gereja itu yang dikerjasamakan untuk sholat Jumat di sana karena masyarakat Islamnya itu banyak. Ya, jadi kalau yang masuk gini tolong dengan data gitu. Aku nggak pernah Nggak takut, bisa, teman-teman. Dek. Bilang saya di Eropa. Eropanya di mana? Kemarin juga ada Uniriva yang bilang gini, saya dulu lama di Syria katanya. Dia bilang katanya aku nggak valid katanya gitu. Oke, saya lama di Syria. Aku tanya Syrianya di mana? Alamatnya di mana di Syria? Daerah mana, distrik mana, kamu di Syrianya di mana? Biasanya yang kayak gini tuh ngomong aja. Aku tuh nggak masalah. Enggak, dia cuma minta naik, cuma pengen ngehujat. Aku dikira dia aku gampang sakit hati kali. Enggak lah. Kalau aku mah justru dengan hujatan teman-teman Kristen itu hanya membuktikan bahwa apa yang aku sampaikan itu benar. Ya, Justru aku membuktikan emosi banget mereka ya. dalam dialektika itu kita nggak boleh ad hominem. Kalau kita ad hominem artinya kita sudah panik. Ada Bang Zuma, Ini bohong ini, bukan Bang Zuma asli. bukan Bang Zuma. Biasa mereka suka lupa nipu-nipu. Oke, coba Mereka kita lihat suka di kelas nipu. seperti apa. Kan Yesus berkata begini, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Yesus itu bilang penyesat itu adalah ya. Jadi bentar dulu ya. Kan Yesus bilang begini Tia, penyesat dari kalangan Kristen itu adalah orang yang suka nyamar. Kenapa? Kamu tahu kan arti istilah serigala berbulu domba? Ya, itu dari sini ya. Ini nih kayak gini contoh dia nyamar jadi Bang Zuma padahal bukan Bang Zuma. Bang Zuma KW, kenapa kau pakai akunnya Bang Zuma? Coba jelaskan. Karena saya gila ikut Muhammad lah. Sembah batu, semoga dosa terhapus. Ya kita lihat kualitasnya seperti apa ya. Kita lihat kualitasnya seperti apa. SWT tidak nampak, SWT tidak nampak jadi sembah batu lah. Semoga Ya, nggak apa-apa, Ini Tia, adalah sabar, contoh Tia. ya. Sabar, Ini Tia. adalah bukti Nggak apa-apa, seperti Tia. apa Sabar. kualitasnya ya. Ini aku naikin Sabar, Tia. sebagai Contoh. pengingat SWT ya. tidak nampak sembah batu. Nggak apa-apa. Nah, itu dinaikin sebagai pengingat kualitasnya seperti itu. Ya, gitu kok yang kita lawan tuh itu. Dan teman-teman tau nggak? Itu kayak gitu 1000 orang itu akan terjadi inkuisisi. Orang benar akan jadi salah, orang salah akan jadi benar kalau kualitasnya seperti itu. Mereka nggak peduli kebenaran. Yang mereka peduli adalah bagaimana cara menghujat yang baik, bagaimana cara menyakiti hati orang yang baik. Kita tunjukin data, mereka tersakiti. Mereka memfitnah dan kita diharapkan untuk tenang. Itu mereka begitu. Jones Nah, gitu. nih, ini apalagi ada pertanyaan apa Jones? Pak Joni ini perdebat ini nih, ya dia berdiskusi nih. Kalau dia nggak terlalu nggak ini ya, maksudnya nggak sejahat yang dua-dua tadi lah, walaupun dia Kristen. Ya, Batia. Ya. Ya, welcome. Ya, saya sering dengar sih Batia, kita berteman ya. Ya. Pembahasan kamu di Timur Tengah. Ya, saya nggak paham soal Timur Tengah sih, semua ini nggak. Tapi ya oke-oke aja lah. Ya, situasinya memang. Tapi emang begitulah. aku biasanya nggak bawa tentang. Jadi ketika misalnya ada Uniriva di sini ada pembahasan agama. Tapi kalau nggak ada Uniriva biasanya aku bahasnya tentang geopolitik teman-teman. Mungkin Pak Jones juga suka datang. Aku suka lihat di bawah. Ya, cuman ya memang Nggak, aku begitulah minta kira-kira, pendapat ya. Pak Jones nih. Ini kan di sini kan bukan room dialektika lintas agama, tapi lebih universal. Apapun tema kita bahas di sini. Aku mau tanya pendapat Pak Jones secara jujur tentang dua orang yang masuk ke sini tadi sebagai orang yang boleh Baru dikatakan lihat. agama Kristen. Bisa. Menurut Pak Jones Aku gimana? sudah pernah setuju. Diriku juga di-cloning sama Iksan, pendebat muslim. Aku nggak bilang yang lain. Aku tanya bagaimana pendapat Iya. Bang Jones tentang iya, sikap iya. mereka Bang tadi Jones, gitu loh. maksudnya sama aja. Gimana menurut Bang Ya, Jones tentang maksudnya- orang yang melakukan seperti itu gitu? Entah dari manapun. Iya, makanya sama aja. Gue juga di-cloning nih. Ada Enggak, kalau bukan cloning. itu. Yang kita tanya pendapat Pak Jones gimana? Pendapat Ya, Pak jadi Jones gini, gimana? Yang dua tadi yang kita tanya, yang dua tadi itu masuk ke dua tadi sini gua nggak nyerang lihat, pribadi, bukan menyamarnya juga. Yang kita bahas itu ketika kita kasih data dari tadi, teman-teman Pak Jones naik ke atas malah nyerang pribadi aku, nyerang Enggak. Nabi Muhammad. Pak Jones sebagai orang Kristen nih, gimana pendapatnya? Kan begitu. Ya, satu-satu ya gue jawabkan. Kan ada berapa poin kayaknya. Satu, penyamaran. Tadi gue, kalau yang dua tadi gue nggak lihat ya Rifa ya, gue nggak lihat. Beneran gue baru masuk. Nah, tapi yang tadi gue lihat tuh yang tadi baru diturunin. Nah, itu modelnya sama dengan kejadian yang gue alami juga gitu loh diri gue. Ada satu debat. Iya, pendapatnya gimana? Jangan malah Bentar curhat, dulu. Pak Jones. Gini loh, Bukan curhat. sebagai seorang Kristen, Pak Jones itu berpendapat bagaimana kelakuan orang-orang yang biadab kayak tadi, gitu loh ya Allah. Ya, makanya kan gue ngecontohin diri gue sendiri yang udah ngalamin. Nah, itu tidak bagus seperti itu. Seharusnya
dia kalau memang itu ya bawa identitas sendiri. Kenapa pakai identitas orang lain? Satu, itu pertama, karena gue ngalamin ya, identitas gue di cloning. Nah yang kedua, harusnya dalam diskusi itu bukan apa ya, bukan malah hal yang nggak betul gitu ya. Artinya kan memang itu ada data, ada mengkritisi segala sesuatu itu jauh lebih baik karena akan menjadi ada satu value yang kita bisa dapati di situ. Kalau kita diskusi cuman hal Jadi yang nggak Pak jelas, Jones akui nggak yang tadi itu orang-orang yang saya nggak sorry lihat. ya kalau aku bilangnya penyembah Nggak lihat. iblis lah mereka itu ya. Saya nggak lihat, nggak bisa menilai, saya nggak lihat. Oh, nggak bisa menilai. Saya Oke bisa deh, udah ya menilai udah. Nggak, kita bahwa cuman pengen nggak boleh kita kayak pengen begitu. pengen tahu seberapa objektif sih orang-orang Kristen gitu aja sebenarnya ya kan Tia. Saya objektif tadi kan, Pengen saya tahu bilang aja. saya sendiri diri saya di cloning, makanya saya bilang itu tidak baik, tidak boleh. Itu Satu, ada yang datang ke atas Bang Jones, dia bilang iya tadi saya pas nggak aku lihat bilang dia. ya, pada saat aku di Eropa itu memang banyak sekarang tuh banyak orang Islam ya berkembang di Eropa ya, kita bisa lihat dimanapun lah. Tapi pada saat aku di sana itu memang benar. Jadi banyak Iya, gereja itu yang misalnya di sholat Jumat nih, dialihkan ya, terus dialih parkirannya fungsikan tuh ya. disewain ke orang-orang Muslim. Ya menurut aku nggak apa-apa, bagus kan? Berarti kan orang Muslim dan orang Kristen di sana itu mereka Iya, itu bisa akur gitu, berdampingan ya. sewa-sewaan tempat misalnya ya, buka bersama juga misalnya ngambil dari disewakan tempatnya itu oleh orang Kristen di sana karena orang Muslimnya udah mulai banyak di sana. Nah dia itu marah, dia masuk dia bilang, saya juga di Eropa katanya. Kamu kalau mau cari data di Iran. Terus saya tanya, kakak Eropanya di mana? Bapak Eropanya di Kan? mana? Terus dia bilang, kalau kamu langsung menghina-hina Uniriva jadinya. Jadi gitu loh, Iya. maksudnya Oh, kalau ya nggak misalnya, boleh. iya, Nggak maksudnya memang aku tuh apa-apa. bukan mau menunjukkan Kristen itu di sana, enggak. Tapi memang kejadiannya seperti itu. Banyak yang pada akhirnya karena hubungannya kan ini bisa diambil dari berbagai ya perkembangan Islam di sana pesat. Terus hubungannya antara orang Kristen di sana dan orang Muslim di sana itu juga nggak buruk. Jadi mereka bisa kayak yang ya udah deh lu kalau butuh tempat sholat karena Ibadah gitu. masanya itu banyak, Pak, sewa lah ini misalnya gedung punya aku atau sewa lah ini misalnya kan wajar kan Bang Jonas? Betul. Iya betul. Iya, nggak Setuju. masalah. Nggak masalah. Kok Kan jadi itu satu marah? bentuk Kok jadi marah? ya nggak perlu. Makanya saya bilang tadi kan jadi nggak sehat, nggak ada value yang bisa didapat kalau dia begitu diskusinya. Harusnya kan itu melihat data itu secara apa ya, secara positif melihat data itu. Berarti kan ada satu tindak toleransi di Eropa yang baik. Sudah mulai tidak ada lagi atau sudah mulai tergerus Islamophobia kan begitu. Kan selama ini kan di Eropa itu kan Islamophobia. Kira-kira begitu ya. Saya kira nggak masalah. Jadi, jadi nggak apa-apa kalau Islam itu berkembang di Eropa. Kok jangan Oh marah iya. gitu. Jangankan di Eropa, di seluruh dunia dong, nggak masalah. Kenapa masalah? Ya, salah. Kok jadi marah? Bingung kan? Oke Dan makanya guys, yang pakai akal 25 sehat. menit. Mm-mm. Ya, Kalau dengan akal sehat harusnya nggak marah, biasa aja. ya udah gitu. Secara sehat aja. Bukan disewa lagi gereja banyak yang dijual juga ya. Tapi ya udahlah itu kan. Edis tahu. Edis. Tia di Oke, sana udah asar ya? aku di Ini pada sini puasa kan ya? udah maga zuhur. Zuhur aja aku belum. Zuhur. Makanya aku makanya aku 10 menit lagi ya teman-teman aku mau close live. Kita Oh mungkin iya ya. Jaga aku anak mau itu close ya live Mbak Tia dulu. ya. Kenapa? Sambil jaga anak ya, Mbak Putri apa Putra itu ya? Enggak. Kucing. Apa yang bukan? Oh kucing, masuk. Oh, gua kira. Udah, ini juga mau turun juga Tia ya. Bentar Ya lagi juga sudah, mau masuk waktu oke. asar. Ya, Oke, Tia terima kasih. Besok kita bahas terima lagi kasih. tema-tema Bang Jonas biasa. sama Unirifa ya. Iya iya Ya, Tia. ya. Kalau yang mau stay Assalamualaikum, setengah jam. Tia. Waalaikumsalam. Ya, salam ya ya ya. Mari, Yuk Pak mari, mari. Jones. Ya, Rifa.
mentang-mentang penjajah zaman dulu tuh udah dimusnahkan, tahu, udah nggak boleh. Tiba-tiba mau masuk ke sini mau ngatur-ngatur yang punya Komal, nggak bisa. Selagi ada gue di sini nggak bisa, karena yang mau diskusi sama gue, kecuali sama dia, nggak apa-apa. Dia mah terserah, hostnya terserah. Kalau mau diskusi sama gue punya standar dong gue. Nggak mau gue ngadepin orang yang nggak jelas agamanya, malu mengakui kalau dia Kristen. Masa malu ngakui agamanya sendiri, jijik ya beragama Kristen. Aneh. Ada orang gitu malu mengakui agamanya ya. Kalau gue bangga kali. Apa agama lu, Rifa? Islam. Ini orang malu ngakuin agamanya. Lu nggak kelas gua kali, Bu. Lah, lu aja nggak jelas siapa. Terus lu bilang gua nggak kelas lu. Coba, gue pengen tahu kredibilitas lu apa, coba. Agama lu aja nggak jelas, terus lu bilang gua nggak kelas lu. Ini berat kata gue disuruh ngadepin bayang-bayang, lalu lu ngaku bahwa bayang-bayang lebih hebat daripada gue. Lu aja nggak jelas. Lu orang apa ChatGPT aja kita nggak tahu, jangan-jangan lu ChatGPT lagi. Lu beneran orang. Kita nggak tahu, jangan-jangan kaki lu dipasung lagi. Nih gue dinaikin ya, dinaikin ini, nggak tahu tadi moderatornya. Gue ulangin lagi deh kalau gitu. Selamat siang semuanya, salam kenal, aku Dreamer. Ya, nah agamanya apa, Dreamer? Ya kan itu privacy gitu. Jijik, malu mengakui Gua agama tadi lagi sendiri. ngobrol sama Waduh. bosnya. Cuman Agama karena sendiri lu kok yang malu nanya mengakui. sekarang, jadi gue pengen jawab gitu loh. Ya, Lu agamanya paham apa? nggak sih dari konteks pertanyaan itu tentang agama itu gimana? Ini room apa coba? Ini room apa? Tahu nggak ini room apa? Tahu ini room apa coba? Bias Mamo apa ini? Ya, untuk apa room ini? Ini sekarang lagi ngapain di sini? Ini lagi ngapain? Nggak tahu gua ini lagi ngapain. Makanya Nah, gua kalau nggak datang ke tahu, sini. minimal Gua lu tanya pengen dulu tahu sama lu lagi hostnya, ngapain. host. Ya Nah, udah, pertanyaan kalau gitu gua, lu lu jangan. tahu nggak kenapa gua di sini? Nggak tahu, gue nggak penting. Emang lu penting buat gue? Nggak penting. Sama, kayak lu juga nggak penting buat gua. Gue penting di sini karena gue narasumber di sini. Buat gua lu nggak penting. Ya udah lu turun. Nah, ini ya. Kenapa sih kok kayak perempuan lagi birahi lu? Kok malu ya, nyebutin agamanya malu ya, kenapa ya? Iya, lucu dia itu ya. Mendingan jujur kayak Lovina ini, dia ngaku tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Emang lu penting buat kita? Emang Desmond, kamu penting orang kayak gitu buat kamu? Enggak lah. Kan penting-penting kayak gitu kan. Lah, lu nggak penting kok. Turunin ininya, lintas stikernya kena muka Udin tuh. Baik. Lu nggak penting, lu bilang gua nggak penting lah, dikatain nggak penting sama orang nggak penting, apa ininya, apa menakutkannya? Yang ngatain gua nggak penting kan orang nggak penting. Sama kayak dikatain ODGJ sama orang nggak DGJ. Stikernya turunin deh, kena muka Uni nih, agak ke bawah sedikit. Siap. Baik. Dia naik ke sini. Iya. Ya, buat teman-teman Kristennya yang ada di kita edukasi, berdiskusi yang secara logika, secara data juga harus itu pertama itu terbuka ya. Silakan buat teman-teman Kristen silakan multi atau bisa ditekan tekan tamu ya. Baik, ya, silakan. Host kresek host. Kayaknya device host ada kurang pas itu ininya, sound cardnya kayaknya. Kabelnya ini kemasukan Roh Kudus mungkin Kabelnya. Ya, jadi mungkin sebelum kita izinkan orang-orang di luar Islam bertanya, saya mau materi dulu nih ya. Kita mau mengajak orang-orang yang ingin, ini ada Lovina ini kan ateis nih, jadi saya mau menunjukkan kepada Lovina menjadi ateis lebih baik daripada menjadi Kristen. Itu serius jujur ya, saya bilang begitu. Oke. Mungkin Lovina karena bukan orang yang akan diberikan data secara kitab suci, itu tidak akan ada gunanya buat Lovina karena dia adalah ateis. Maka saya mau menunjukkan kepada Lovina sejarah-sejarah agama. Lovina, kamu tahu tidak sejarah bagaimana peradaban Islam dan peradaban Kristen? Lovina, kamu tahu nggak fakta sejarah? Saya mau tunjukin beberapa data sih buat kamu, supaya kamu tahu agama mana yang bisa. Ya, tidak tahu? Saya kurang paham soal itu. Oke. Lovina, baik. Mungkin kita pakai penalaran saja ya, karena kamu perempuan, saya perempuan. Menurut kamu agama itu kira-kira gunanya apa buat peradaban? Menurut kamu? Atau nggak ada guna? Mungkin karena kamu ateis. Bisa dijawab nggak berguna, bisa jawab ya bisa jadi gini, buat gunanya buat memfasilitasi kejahatan. Nah, kayak gitu-gitu. Boleh dijawab sepaham kamu. Saya tidak pernah tidak masalah dengan jawaban kamu yang mungkin terlihat agak ekstrim. Karena apa? Saya coba ingin meluruskan gitu loh. Kalaupun itu salah, mungkin keliru. Silakan Lovina, menurut kamu agama itu apa? Pendapat kamu tentang agama?
Aduh, bentar. Menurut saya, agama itu kan kayak konsep gitu ya, untuk membentuk sebuah kelompok masyarakat gitu. Gitu aja sih. Entah Oke, dibentuk bagus. untuk tujuan apa gitu, tapi intinya ya untuk itu sih. Oke. Ini Saya mau kalau meluruskan versi dulu. agama ya. Ya, Kalau tidak versi agama. masalah, nggak masalah sayang. Kalau saya katakan agama itu konsep, betul. Ada agama yang adalah konsep, ada agama yang bukan konsep. Ini yang harus dipahami. Pertama adalah konsep. Konsep adalah hasil produk atau hasil berpikir manusia yang sistematik, yang kemudian produk yang abstrak, yang dijuantahkan oleh manusia, itu konsep. Ya, nah kalau bahasa saya itu adalah produk pikir manusia. Nah, kalau kita bicara tentang konsep, maka agama Islam ini tidak bisa dikatakan konsep, ya, karena saya bisa membuktikan bahwa agama Islam itu bukan agama konsep tapi informasi pewahyuan. Tapi kalau Kristen betul agama konsep. Kenapa saya bisa buktikan? Pertama, satu, secara tentang ketuhanan, Tuhannya terkonsep. Tuhan terkonsep itu ada di Kristen. Bagaimana konsep Tuhannya? Tritunggal. Tuhannya 3 tapi 1. Katanya. Kalau di Islam, loh katanya kan ada konsep tauhid. Iya. Konsep tauhid itu bukan tentang Tuhan, tapi konsep bagaimana menuhankan Tuhan. Maka itu wajar konsep, karena itu bagaimana kita memahami Tuhan. Artinya itu keluar dari pikiran kita. Nah, jadi tauhid bukan konsep tentang Tuhan, tapi bagaimana menuhankan Tuhan. Tauhidkan Tuhan. Ayyuwahidullah. Bagaimana caranya? Ikrarkan Allah itu seperti yang Allah sebutkan tentang dirinya. Apa itu? Kul huwallahu ahad. Nah, ini wahyu, informasi dari Tuhan, bukan cara berpikir manusia. Kalau Kristen itu Tritunggal itu hasil berpikir manusia, mengambil yang konon katanya sumber literasi dari kitab suci, lalu diberikanlah sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu Tritunggal. Padahal tidak ada satupun dalil tentang Tritunggal secara eksplisit, implisit yang ada dalam Bible. Saya sudah diskusikan ini 6 tahun. Kalau ada, tolong tunjukkan datanya. Nah, yang kedua adalah Islam sendiri adalah agama samawi, agama Abrahamik, baik secara esensi dan implementasi. Saya bisa buktikan. Abrahamik adalah Abraham merujuk kepada satu tokoh yang ada di kitabnya Yahudi atau kitabnya Bani Israel. Dia bukan tokoh sejarah, karena tidak ada manusia yang membuat sejarah dia. Tapi dia adalah tokoh teologi, tokoh agama, yang termuat dalam kitab Tanakh-nya orang Yahudi, yang diceritakan sebagai orang pilihan Tuhan, yang menyembah kepada satu-satunya Tuhan, bukan Tuhan Tritunggal. Tapi konsep Tuhannya Abraham adalah Ehad. Satu. Begitu juga dengan Tuhannya Musa, adalah seorang tokoh Biblos atau tokoh juga dari tokoh Al-Quran. Tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu mati atau tidak pernah menggambarkan Tuhan itu manusia. Bahkan konsep ketuhanannya monoteis. Ya, itu harus dipahami, Lovina. Nah, maka bisa kita uji mana yang betul-betul agama wahyu, mana yang konsep. Kalau konsep, maka ini keluar dari manusia yang terbatas. Tentu akan ada human error, akan ada kesalahpahaman. Maka ya, dia salah barusan. Maka saya ingin mengajak kamu menunjukkan betapa antara pemikiran agama Islam dan pemikiran Kristen, mana yang paling sejalan dengan naluri dan akal manusia. Itu yang mau saya ajak ke kamu. Nah, kalau kamu bersedia bertanya, silahkan kamu bertanya dulu sepuasnya tentang agama saya dan juga apa yang saya ketahui tentang agama Kristen. Boleh bertanya. Saya tunjukkan data untuk memberi kamu knowledge. Silakan. Nggak ada sih yang pengen saya tanyain, karena ya sedikit banyak saya sudah banyak tahu tentang hal itu gitu. Seperti itu kira-kira. Seperti apa yang mungkin saudari Lovina ketahui? Karena kan kita di Komal diskusi ya ini ya. Seperti konsepnya, ajarannya, gitu-gitu. Dan ya seperti itulah kira-kira. Oke. Saya belum berbicara tentang ajaran sih. Kalau Kristen saya malah kurang familiar ya, karena kan di keluarga saya kan sebenarnya awalnya kan Muslim gitu. Jadi kalau Kristen malah saya nggak begitu paham. Oke, good. Nah,
Saya hanya membuktikan kedua agama ini karena rata-rata yang nonton di sini itu adalah orang Kristen dan orang Islam. Nah, saya mau membandingkan. Kenapa membandingkan? Kenapa boleh membandingkan? Membandingkan itu hal yang boleh kok. Itu namanya masuk dalam ranah akademik untuk membiarkan orang lain memilih di mana di antara kedua ini jalan yang mau ditempuh. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau Islam tidak bisa dikatakan agama konsep. Karena hal fundamental dalam Islam itu bukan konsep tapi wahyu. Tapi kalau Kristen bisa dikatakan agama konsep karena tentang ketuhanan saja itu terkonsep. Gitu. Artinya dari produk pikir manusia. Mungkin seperti itu. Dan boleh mungkin selain Lovina yang mau bertanya ke saya tentang statement saya ini, boleh kita diskusikan. Baik. Ibu Liana, selamat siang. Ibu Liana. Ibu Liana. Ibu Liana, baik. Oke, saya jawab Rudi Lelmalaya, boleh ya? Buktikan Nabi dan Allahmu bukan dongeng. Pertama, dongeng itu adalah informasi yang diada-adakan. Mungkin saya kasih contoh kamu apa yang disebut dengan dongeng dulu ya. Nah, mungkin kamu harus belajar dulu memahami apa itu dongeng. Dan mungkin kamu belum tahu bahwa di kitabmu sendiri itu memuat isi dongeng. Dan mohon maaf, ini bukan kata saya hanya menyingkapkan fakta-fakta saja. Karena saya seorang pembelajar, saya seorang mahasiswi. Mohon maaf kalau kekritisan saya menyakiti kalian ya. Karena memang seperti itu harusnya mahasiswi. Teman-teman boleh belajar definisi dongeng dari lembaga YLSA, Lembaga Alkitab Sabda. Definisi dongeng dulu. Teman-teman pelajari ya, ini. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar suatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras di 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng tuh. Jadi di kitab Anda itu ada dongengnya di 2 ayat ya. Dalam Hakim 9:7 sampai 2 Raja tuh ada dongeng. Itu yang pertama. Jadi itu dongeng. Kan mungkin kamu nggak ngerti apa arti dongeng. Aku cuma ngajarin kamu definisi dongeng biar kamu nggak salah kaprah. Karena kebanyakan dari kalian salah kaprah. Lanjut. Yang ngajarin dongeng siapa? Bukan Nabi Muhammad tapi Paulus. Kenapa saya bisa katakan begitu? Ini datanya. Kamu perhatikan ayat yang dikutip sama Paulus ini. Kamu perhatikan dalilnya. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Bayangkan nih, Paulus mengajarkan dongeng di sini. Ya, jangan nuduh-nuduh ya, jangan nuduh-nuduh Islam. Nah, bagaimana cara membuktikan Nabi Muhammad itu bukan dongeng? Pertama adalah Nabi Muhammad itu termaktub dalam banyak riwayat. Riwayat hadis bahkan lebih tinggi daripada sejarah karena mampu menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Bahkan sejarah sendiri tidak setinggi hadis ya kevalitannya. Nah, maka dia tidak bisa dikatakan dongeng. Dan Nabi Muhammad sendiri punya arkeolog peninggalan-peninggalan beliau karena beliau sendiri adalah seorang yang memimpin pada masanya di Makkah dan Arab Saudi. Bahkan ada mata rantai keturunan beliau. Saya nggak tahu apakah ada keturunan dari Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan Paulus. Saya nggak tahu apa mereka punya keturunan. Maka kalau kita bicara tokoh fiktif, ada tokoh yang tidak bisa lagi dicari tahu. Misalnya kalau kita bicara tokoh fiktif, maka kalau kalian mengatakan orang-orang yang tidak bisa diselidiki itu adalah tokoh fiktif, kalian akui dong Adam, Tuhan kalian sendiri fiktif atau dongeng. Artinya kalian melanjangin agama kalian sendiri, gitu. Mungkin begitu. Saya jawab lagi Fofun nih. Otak perempuan pergi ke ketemu Allah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Rojas. Oke. Kalau begitu saya mau tanya ya Ibu Liana bentar. Rojas. Muhammad. Halo. Ketemu. Ya bentar ya Bu Liana. Saya satu-satu dulu saya hadapi ya. Satu-satu Bu Liana ya. Bang Rojas dulu ya. Silakan Bang Ya Rojas. Rojas, kamu kan mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu dongeng. Ketemu Muhammad, Mbak Rifa. Ya. Sehingga perkataan Muhammad kau ikuti. Pian, jangan nyerocoskan Pian, sudah kan? Saya jawab ya. Ya. Kalau belum, silakan. Saya mempercaya Nabi Muhammad bukan karena beliau pernah Isra Mi'raj, tapi kabar benar yang beliau sampaikan. Apa buktinya? Ketika beberapa kali di gantian dong. Saya di mana? Saya akan menjawab. Abang, biarkan dulu Rifa Di mana Muhammad ketemu Allah sehingga Saya tidak pernah bertemu Allah sama seperti Yesus nggak pernah bertemu Nah, Bapaknya. itu dusta sudah kau.
Oh, kok dusta? Ya, Masa saya harus ketemu Allah, gimana sih? iya Orang dong. Kristen begini ya. Jadi kalau jadi orang Kristen tuh harus begini, tantrum, kejang, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Apa? Oke. Satu-satu lah Bang Rojas. Jadi kalau seandainya Jawab dulu nih. TikTok aja kita, Rojas, udah biarin aja, buka, jangan ada yang mute dulu, biarkan kita mau Kamu memperkenalkan bagaimana orang ya. Teman-teman Islam, perhatikan, Enggak benar. generasi Ayo, kita yang mute, akan mute, datang akan mute, melihat mute. inilah kualitasnya. Jangan ada yang mute. Teman-teman Muslim, Gimana jangan Muhammad alergi dengan ketemu- kejahatan orang gimana Kristen. Jibril ketemu Oke, jangan ada yang mute, moderator please. Kalian harus melihat loh kekejian ini loh, supaya kalian bisa membuktikan bahwa mereka tuh bohong gitu loh. Mereka kan di suka mana berbohong. di mana Muhammad ketemu Jibril mengatakan aku diutus Allah. Di mana yuk? Udah. Jawab. Jangan Nah. melebar ayo. Titik koordinatnya saya nggak tahu, sama seperti kamu juga nggak akan tahu kapan Tuhanmu jangan, ketemu jangan bapaknya. Jangan pakai itu. Jangan pakai Giliran itu. bahas Yesus alergi, jijik bahas Yesus, Jangan pakai jijik. Yesus. Oh, Yesus nggak Gimana bermanfaat Muhammad untuk peradaban, ketemu Allah nggak guna Yesus dibahas. dan mengatakan bahwa ini perkataan Yesus nggak Allah dari berguna Muhammadku. dibahas. Emang kamu Ini pernah ketemu perkataan Yesus? Muhammad, kamu percaya kepada omongan Muhammad yang buta huruf. Ya, Bu Liana sabar dulu dong, saksikan dulu Bu Diana. Ini ada orang Di Kristen mana yang Muhammad tantrum. ketemu Allah dengan Jibril. Saya nggak mengatakan tahu. ini, nah, Saya nggak kamu tahu. Berarti pembualan kau. Emang pembohong itu kenapa apa? lagi? Arti membual itu mengaku-ngaku tapi nggak bisa Bukan. buktikan. Ya saya nggak tahu. Muhammad sendiri yang bicara. Dia tidak ketemu Allah. Ini sudah minum, Mbak. Mana? Obatnya sudah diminum, Mbak. 2 menit lagi kita turunkan aja. Nggak, saya mau Ustadz Arif. Gini Ustadz Arif ya. Terkadang kan ada orang Islam yang baru nonton debat. Mereka nggak tahu bagaimana kelakuan orang Kristen. Gimana Saya mau Jibril orang Islam ketemu seluruhnya di Muhammad Indonesia dan tahu kelakuan orang Muhammad Kristen. Tuh. dan mengatakan bahwa Tolonglah inilah jangan kita halangi kekejian perkataan mereka. Allah. Tunjukkan kekejian mereka Saya biar kita nggak bisa terbukti percaya, sebagai orang yang nggak sabar. percaya Bagaimana perkataan kita bisa dikatakan Muhammad. bersabar? Kita nggak sabar menghadapi orang begini loh. Justru Gimana kita harus kamu- tunjukkan. Di mana Jibril ketemu Muhammad dan mengatakan ini omongan dari Allah. Sedangkan Muhammad ketakutan diselimuti oleh istrinya. Itu kata caranya menerima wahyu. Nah mulai saat itulah wahyu ada terus kemana itu perkataan Muhammad. Sampai disuruh kau mencium batu, ikut juga mencium batu. Kamu doakan Muhammad, nabimu, lucu. Ayo. Udah. Udah. Oke. Nanti jawab sekarang. Diam. Saya menjawab, kamu diam ya. Jadi kalau Nabi Muhammad ketakutan, normal dia manusia. Yang nggak normal tuh yang aneh tuh Tuhan ketakutan. Itu kita nggak bisa terima tuh. Bayangkan kalau ada Tuhan yang ketakutan dalam kitab kamu Lukas 22 nomor 44. Nih, aku kalau terima Nabi ketakutan nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Aku nggak terima kalau Tuhan yang ketakutan. Buktikan bahwa Woi, tadi ada ngomel-ngomel. Gantian ada yang- dong. gimana Gantian, kita Kak. cerita lain. Ini Ganti, loh nanti Tuhan kita ketakutan. Nah, ia sangat ada. ketakutan dan Tidak ada, makin kan? bersungguh-sungguh berdoa. Ini Tuhan ketakutan dan berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Nggak masalah, Nabi aku ketakutan. Dia kan manusia. Yang nggak aku Iya. terima kalau ada Tuhan ketakutan. Masa Tuhan ketakutan? Ya bener aja lu. Tuhan dibopong sama iblis, aku juga nggak bakal terima. Nah, oke. Itulah contoh teman-teman yang saya hadapi ya. Teman-teman yang menonton ini di YouTube, dimanapun kalian berada, saya ingin umat Islam itu tahu persis kelakuan kawan-kawan kita Kristen dalam ranah dialektika. Kenapa terkadang umat Islam banyak terpancing, teman-teman? Jadi kalau suatu saat orang Islam banyak terpancing murka, marah, terkadang itu bukan kesalahan umat Islam yang tidak bisa bersabar. Terkadang itu adalah upaya dari pihak non-muslim yang beragama Kristen sendiri ingin memancing amarah kita karena dia tahu kita nggak bisa terima Nabi kita dihujat. Bayangkan dari tadi apa yang dia ucapkan tidak satupun literasi yang dia tunjukkan sebagaimana saya menunjukkan literasi. Nah, ketika dia bertanya di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu tidak jadi parameter kebenaran. Kenapa? Karena dia juga kan tidak mampu menjawab kalau saya tanya titik koordinat mana pertemuan Tuhanmu sama bapaknya. Nah, jadi orang Kristen tadi itu sebenarnya bukan ingin berniat berdiskusi lintas agama, tapi dia mencoba mengupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan penghujatan terbaik. Mungkin motivasinya ada dua. Pertama, membuat umat Islam marah, lalu kemudian berbuat anarkis, lalu playing victim, lalu menunjukkan tuh Islam tuh jahat, Islam jahat. Mungkin seperti itu. Yang kedua, karena memang tidak mampu mengcounter semua argumentasi umat Islam, akhirnya ya untuk memuaskan birahinya ya lalu menghujat gitu. Pertanyaan tadi saya jawab, teman-teman.
Tidak ada parameter kebenaran itu manusia harus melihat Tuhan. Bahkan Tuhan yang pernah terlihat pun tidak menjadikan agama itu berkembang di daerah kampung halaman Tuhannya sendiri. Bahkan orang yang melihat Tuhannya, tidak ada satupun diksi yang mengatakan bahwa orang yang melihat Tuhannya menteoskan tokoh tersebut. Makanya lucu kalau orang yang tidak pernah bertemu dengan tokoh tersebut justru malah menuhankan. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Tuhan yang tidak terlihat atau transenden, itu diakui juga oleh Yesus dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Ya, Bu Liana sabar dulu ya, nanti Ibu saya sapa. Nah, karena saya adalah pembaca Bible, saya adalah orang yang intens baca Bible, jadi saya tahu. Yes, Bu sabar dong Bu, kan belum diizinin bicara. Nah, jadi teman-teman yang Kristen, yang murka seperti Rojas ini adalah orang yang lucu. Ya udah deh Bu Liana deh, ngomong deh, nggak sabar. Kalian tuh nggak sabar, katanya punya Roh Kudus dalam dirinya, tapi kok saya yang terlihat punya Roh Kudus ya? Saya nggak perlu ngaku Roh Kudus loh. Kalian tuh nggak sabaran banget ya, bukannya ada roh kebijaksanaan. Dia mengenalkan dirinya pada Muhammad sehingga perkataan Muhammad Nggak tahu. itu. Ya nggak tahu di mana. Lah sudah, kalian Nah, terus? ngelawak selama Ya, ini. selamat siang ya. Ya udah ketawa dong kalau dibilang lawak, ya udah ketawa di bawah ya. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.